balistik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut,
penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran.
Analis Militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat, dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini.
Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina.
Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr,
Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev,
Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast, dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa,
Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa,
Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast, dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast, dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa,
Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa,
Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv,
Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev,
Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa,
Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk-Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv,
Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa komando militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia. Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maxim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovi melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovi. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat nirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara nirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd,
dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis Militer Institute for the Study of War atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast.
Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan tersebut. ISW menilai bahwa Putin berupaya mempertahankan serangan Rusia terhadap Pokrov dengan mengorbankan penundaan pembersihan Kursk, tetapi serangan itu kemungkinan akan memiliki berbagai dampak penting lainnya pada operasi militer Rusia selama berbagai periode waktu terlepas dari dampaknya terhadap operasi Pokrov saat ini. Meskipun serangan Ukraina ke Kursk Oblast tampaknya memiliki dampak tingkat operasional pada militer Rusia, serangan itu kemungkinan belum mengubah pemikiran tingkat strategis Putin. ISW menilai bahwa Putin berpendapat bahwa Rusia dapat secara perlahan dan tanpa batas waktu menaklukkan Ukraina melalui kemajuan yang lambat dan bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya melalui perang yang melelahkan melawan pasukan Ukraina dan dengan bertahan lebih lama dari dukungan Barat untuk Ukraina. Penilaian yang membuat Putin menolak negosiasi perdamaian dengan syarat selain penyerahan Ukraina dan Barat terhadap tuntutannya. Tribuners, konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 924 Selasa 4 September tahun 2024. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Sebaliknya, dua kubu kian agresif saling gempur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan dua rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 September, militer Rusia total kehilangan 620.350 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.390 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.618 tank, 16.848 kendaraan tempur lapis baja, 24.009 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.694 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menjatuhkan 27 pesawat tanpa awak Shahed di atas Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv,
Kherson, Poltava, Chernihiv, dan Sumy, bahwa 6 Shahed tidak mengenai target mereka, dan bahwa 2 pesawat tanpa awak Shahed terbang menuju Oblast Belgorod dan menduduki Oblast Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat kebutuhan Ukraina akan lebih banyak sistem pertahanan udara dan pencegat serta meminta negara-negara barat untuk mencabut pembatasan terhadap pasukan Ukraina yang melakukan serangan jarak jauh terhadap target militer di Rusia karena pembatasan tersebut menghambat Ukraina untuk bertahan terhadap serangan jarak jauh Rusia. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN pada tanggal 3 September bahwa hanya sistem pertahanan udara Patriot dan SAM-T yang mampu mencegat rudal balistik Rusia. Militer Rusia mencapai sejumlah kemajuan signifikan di berbagai front pertempuran. Analis militer Institute for the Study of War, atau ISW mengamati indikasi selama beberapa minggu bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan dari Kharkiv Oblast Utara, garis Kupiansk Svatove Kremina, dan Zaporizhia Oblast Barat ke Kursk Oblast, dan baru-baru ini mengamati indikasi bahwa Komando Militer Rusia sedang mengerahkan kembali pasukan yang kemungkinan ditujukan untuk operasi ofensif prioritas tinggi di masa depan ke arah Pokrov ke Kursk Oblast. Presiden Rusia Vladimir Putin sejauh ini menghindari pengerahan kembali jenis unit garis depan yang efektif dan berpengalaman dalam pertempuran yang kemungkinan akan diperlukan untuk mendorong pasukan Ukraina dari Kursk Oblast. Dan pernyataan Zelensky menunjukkan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan posisi di lebih dari 1.100 km persegi wilayah tempat pasukan Ukraina dilaporkan beroperasi di Kursk Oblast sampai Putin memilih untuk mengerahkan pasukan